Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ibu-ibu sudah hadir di tempat ini untuk melanjutkan modul selanjutnya atau sesi selanjutnya pembahasannya. Kemudian kemarin pada modul 1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Apakah sudah diaplikasikan di rumahnya masing-masing ibu-ibu? Sudah. Ya, terima kasih. Kita lanjut di modul kedua, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, pada modul kedua ini, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kita akan membahas sesi ketujuh atau sesi keempat pada modul kedua, yaitu untuk memulai usaha. Karena sebelum memulai sebuah usaha itu ada berbagai macam aspek atau poin-poin penting yang harus diperhatikan. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu apakah saja salah satunya yang harus diperhatikan untuk memulai sebuah usaha? Modal. Meminjam uang. Meminjam uang atau modal ya. Semuanya sebenarnya ibu-ibu sudah betul. Nah, cuman ada tahapan-tahapannya. Poin pentingnya itu yang pertama mengidentifikasi ide usaha. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah usaha itu, kita identifikasi dulu idenya. Apakah usaha ini kita mau bikin dalam bentuk jualan pakaian atau makanan atau dan lain sebagainya. Kemudian pada poin kedua mengembangkan atau menilai kelayakan usaha, di mana usaha itu harus kita pikirkan dulu, bisakah kita kembangkan atau layakkah untuk diperjualbelikan. Karena sebelum memulai sebuah usaha itu kita harus melihat poin kedua, yaitu mengembangkan atau menilai kelayakan usaha, di mana usaha itu sebelum kita kembangkan, bagaimana kita nilai dulu kelayakannya, kita pilih target sasaran kita itu di mana. Target sasaran kita itu apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kemudian tempatnya itu harus kita pilih ada tempat strategis, karena jangan sampai kita memulai usaha itu kita pilih tempat yang tidak strategis, kayak misalnya jauh dari kerumunan atau jauh dari tempat-tempat ramai, jauh dari target kita, seperti itu. Kemudian kualitas bahannya, kalau kita maksudnya sasaran kita itu misalnya menengah ke atas, kita harus sesuaikan dengan kualitas bahannya. Kalau menengah ke bawah, harus bahannya bagaimana. Jangan juga untuk sasaran kita menengah ke atas terus kita perjualbelikan untuk ke kalangan menengah ke bawah, itu otomatis mereka itu pasti berpikiran untuk berpikiran untuk bagaimana barang tersebut kita sasarkan ke menengah ke atas, misalnya harganya menengah ke atas, buat kita perjualbelikan ke menengah ke bawah, otomatis mereka berpikir bahwa barang tersebut tidak terjangkau, akhirnya tidak laku. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya merencanakan keuangan usaha. Sebelum kita bikin sebuah usaha itu, kita harus rencanakan keuangannya, apa-apa saja modal-modal usaha yang perlu kita kumpulkan terlebih dahulu, misalnya apakah untuk menyewa tempat atau membeli bahan bakunya seperti apa, membeli peralatan untuk contohnya lah pakaian. Kalau kita bikin pakaian kan butuh yang namanya mesin jahit, butuh kainnya. Kita harus rencanakan semua itu di perincian keuangannya seperti itu. Kemudian sesudah kita rincikan keuangannya, kita lihat lagi dari tabungan kita. Sebelum mengambil uang di tempat lain atau meminjam uang di tempat lain, kita harus melihat tabungan kita apakah cukup untuk membuat usaha tersebut. Kalau memang cukup, kita pakai saja dulu tabungan kita, jangan langsung meminjam ke tempat peminjaman uang atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang betul-betul tidak cukup untuk memulai usaha tersebut, baru kita meminjam uang di tempat peminjaman uang seperti itu, kayak bank atau dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita meminjam uang, kita harus perhitungkan dulu apakah pemasukan kita seimbang atau mampu untuk membayarkan cicilan kita di bank, seperti itu. Karena jangan sampai kita membuat usaha untuk memberatkan diri kita. Sebenarnya tidak, usaha itu kita buat untuk membantu kita di kemudian hari, bukan untuk menyengsarakan diri kita, seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya merencanakan pemasaran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau pemasaran itu kita harus pilih dulu target sasaran kita di mana, apakah remaja 17 tahun ke atas atau bahkan remaja ke bawah, 17 tahun ke bawah atau anak-anak. Nah, karena tidak sama itu untuk pakaian orang tua sama pakaian untuk remaja atau anak-anak seperti itu. Nah, kita harus rencanakan pemasarannya. Target sasarannya kita harus pilih betul apakah dia maksudnya dia Ya. Misalnya kalau target sasaran kita atau target pemasaran kita itu anak-anak, kita sesuaikan dengan desain-desain yang ada. Jangan sampai desain orang tua kita berikan ke anak-anak, itu kan jadi kelihatan aneh begitu. Jadi untuk desain anak-anak kita harus pasarkan ke anak-anak juga seperti itu. Kemudian untuk mengelola keuangan usaha. Nah, ini yang terakhir. Mengelola keuangan usaha. Bagaimana keuangan usaha itu dikelola secara rinci. Kita harus mempertimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, di sini pengeluaran banyak sekali pengeluaran, Ibu. Contohnya dari biaya beli bahan, Tempat peminjaman, biaya biaya kehidupan sehari-hari, uang makan, sewa ruko atau sewa tempat, itu atau biaya pengiklanan, itu semua harus dihitung. Kemudian kalau memang betul-betul untung baru kita memulai usaha. Kemudian tadi yang pada poin ketiga itu merencanakan keuangan usaha. Sebelum kita meminjam uang di tempat peminjaman uang, kita harus lihat dulu atau pilih dulu apakah lebih besar maksudnya pemasukan kita sehari-hari, apakah mampu untuk membayarkan cicilan kita seperti itu. Kalau tidak, jangan dulu, kita tahan dulu untuk meminjam uang seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya semua. Kemudian kesimpulan pada pada modul kedua, sesi ketujuh ini yaitu memulai usaha. Yang terpenting itu hanya aspek penting itu hanya poin-poinnya, yang itu mengidentifikasi ide usaha, mengembangkan nilai kelayakan usaha, merencanakan keuangan, merencanakan pemasaran, terus mengelola keuangan. Ketika semua aspek sudah terpenuhi, itu sudah bisa dimulai usahanya seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada bulan selanjutnya atau sesi dan modul selanjutnya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.